Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3 kelas LPI 5B pagi akan mempresentasikan hasil dari analisis kami terkait dengan studi kasus negosiasi antara PT Trans Nusantara dan PT Imar. Dan kelompok ini terdiri dari Priti Sinta, Yonda Prima, dan saya, Daniel Ria. Dan untuk presentasinya akan dimulai oleh Yonda. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus negosiasi antara PT Trans Nusantara dengan PT Imar. Jadi kasus ini tuh sebenarnya tuh bagaimana cara kedua perusahaan itu berusaha mencapai suatu kesepakatan di tengah-tengah kenaikan biaya operasional, khususnya kenaikan yang meningkat tajam pada bahan bakar. Nah, untuk memahami situasi awal ini, kelompok kami itu melakukan pendekatan 5W plus 1H. Yang pertama itu ada WHO atau siapa pihak yang terlibat. Nah, di sini ada dua pihak yang terlibat, yaitu PT Trans Nusantara adalah perusahaan logistik yang mengelola pengiriman antar provinsi. Yang kedua itu ada PT Imar, yaitu perusahaan bahan retail makanan yang mempunyai jejaring di seluruh toko di Indonesia. Dan PT Imar ini merupakan salah satu klien utama dari PT Trans Nusantara. Yang kedua itu ada WAD, yaitu apa permasalahannya. Nah, di sini permasalahannya itu adalah PT Imar itu ingin meminta potongan pengiriman sebanyak 15% dikarenakan margin keuntungan mereka itu berkurang karena akibat dari kenaikan biaya bahan bakar. Terus sedangkan PT Trans Nusantara itu menolak karena kan biaya operasional mereka juga meningkat, terutama pada BBM, armada, dan gaji sopir. Yang ketiga itu ada kapan terjadinya negosiasi ini. Nah, negosiasi ini terjadi pada saat kenaikan bahan bakar, yang dimana kenaikan itu yang menyebabkan tekanan pada kedua finansial perusahaan. Yang keempat ada WARE atau di mana terjadinya negosiasi. Nah, negosiasi ini terjadi di kantor pusat PT Trans Nusantara, di mana ini tuh yang dihadiri oleh masing-masing pihak manajemen perusahaan, baik itu PT Trans Nusantara maupun PT Imar. Yang kelima itu ada why atau kenapa sih terjadinya negosiasi ini. Nah, negosiasi ini tuh terjadi dikarenakan kedua perusahaan baik PT Trans Nusantara atau PT Imar itu masih saling ingin bekerja sama. Tapi karena permasalahan yang terjadi, mereka tuh mencoba untuk mencari solusi atau jalan tengahnya dari permasalahan tersebut. Dan kalau tidak dinegosiasikan, maka PT Imar kemungkinan akan mencari penyedia jasa logistik lain. Dan PT Trans Nusantara akan kehilangan salah satu klien besar mereka. Jadi mereka tuh melakukan negosiasi ini untuk mencari solusi yang adil di antara mereka berdua. Terus yang terakhir itu ada how atau bagaimana keadaan atau kondisi di sana. Nah, untuk kondisi di kantor pusat itu yaitu negosiasi antara PT Trans Nusantara atau PT Imar itu cukup menegangkan. Karena kedua perusahaan itu punya kepentingan masing-masing. PT Imar sendiri ingin menekan biaya finansial perusahaan mereka agar perusahaan mereka tuh masih bisa bersaing secara kompetitif di tengah kenaikan bahan bakar. Sedangkan PT Trans Nusantara tetap kekeh menolak dikarenakan mereka tuh tetap ingin mempertahankan biaya operasional mereka yang tetap stabil. Jadi negosiasi ini sangat diperlukan supaya mereka tuh mencari jalan tengah atau solusi yang paling saling menguntungkan di antara mereka. Dan negosiasi ini juga harus mempunyai strategi yang profesional. Dan tujuan dari negosiasi kami ini adalah ingin memperlihatkan alur negosiasi dan bahwa negosiasi itu bisa menghasilkan solusi yang menguntungkan atau win-win solution. Dan juga negosiasi itu bisa menghasilkan hubungan kerjasama jangka panjang di antara kedua perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan kalian. Oke, terima kasih Yonda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur cerita negosiasi yang terjadi antara PT Trans Nusantara dan PT Imar. Nah, di sini saya akan menggunakan pendekatan spark lines, yaitu kontras antara situasi sulit dan hampir deadlock, ketidaksetujuan antar dua pihak ini, dan juga peluang kerjasama. Nah, pada awalnya PT Imar ini datang
dengan tekanan tinggi. Mereka meminta potongan tarif sebesar 15%. Nah, bagi PT Trans Nusantara yang melihat bahwa akhir-akhir ini biaya operasional mereka meningkat, tentu ini memberatkan mereka. Dan pada awalnya ini menimbulkan sedikit konflik ataupun pertengkaran. Nah, alih-alih bersikap defensif, PT Trans Nusantara berusaha untuk melakukan pendekatan yang dibilang profesional dan juga pendekatan yang terstruktur dengan melakukan 10 langkah negosiasi. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu preparing to negotiate. Jadi di sini tim Trans Nusantara melakukan persiapan yang sangat matang. Mereka datang tepat waktu, berpakaian rapi. Kemudian saat berbicara mereka menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan profesional. Ini membuka percakapan dengan kesan yang sopan dan positif. Nah, kami memahami tekanan biaya yang dialami IMART dan kami ingin mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua pihak. Jadi pendekatan ini menciptakan kesan awal yang baik dan terbuka. Dan tahap berikutnya yaitu relationship building. Sebelum masuk ke membahas angka, mereka membangun kedekatan lewat membicarakan tentang cabang baru IMART di Manado dan kemudian potensi pasar di wilayah timur. Topik-topik seperti ini membuat suasana menjadi lebih cair dan juga meningkatkan kepercayaan antar dua pihak. Yang ketiga yaitu establishing procedure. Nah, pada tahap ini pertemuan dilakukan di ruangan netral dengan pengaturan duduk yang sejajar sehingga menimbulkan kesan kesetaraan. Kemudian kedua belah pihak menyepakati untuk berdiskusi secara terbuka dan fokus pada data biaya aktual. Nah, Trans Nusantara pada tahap ini menjelaskan struktur biaya yang logistik secara transparan sambil menegaskan bahwa kualitas layanan itu tidak dapat dikorbankan hanya karena biaya semata. Masuk pada tahap berikutnya yaitu proposal stage, dan di tahap ini Trans Nusantara telah menganalisis kekuatan dan kelemahan antara kedua belah pihak, dan setelah melakukan analisis ini mereka mengajukan proposal kompromi, yaitu kami bersedia memberi potongan 8% dan akan melakukan audit rute untuk menekankan biaya bahan bakar hingga 5%. Selain itu, IMART akan mendapat prioritas jadwal pengiriman. Nah, proposal ini sangat rasional, tidak hanya soal harga, tapi juga efisiensi sistemik. Masuk ke tahap berikutnya yaitu questioning technique and exploring interest. Jadi pada tahap ini PT Trans Nusantara melakukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan minat dari PT IMART ini sendiri, dan terdiri dari pertanyaan apakah penghematan ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, apakah ada area tertentu yang paling berkontribusi pada tingginya biaya. Jadi dari hasil ini terungkap bahwa PT IMART lebih menargetkan efisiensi jangka panjang. Nah, di sini muncul kesamaan visi di mana kedua PT ingin menjaga kelancaran rantai pasok dengan biaya yang lebih efisien. Lalu masuk ke tahap berikutnya yaitu bargaining zone dan power of persuasion. Di pada tahap ini mulailah terjadi proses tawar-menawar, di mana PT IMART tetap dengan tuntutannya potongan tarif 15%, sedangkan dari Trans Nusantara hanya bisa sekitar 8-10%. Nah, untuk memperkuat posisi ini, PT Trans Nusantara menekankan nilai tambahan layanan seperti pelacakan real time, lalu kendala pengirimannya dapat diatasi, dan jangkauan armada nasional. Layanan kami bukan sekedar pengiriman barang, tetapi memastikan rak toko Anda tidak penuh kosong. Ini yang dikatakan oleh pihak Trans Nusantara. Jadi argumen ini memindahkan fokus dari harga ke value atau nilai, sehingga membuat PT IMART bersedia untuk menurunkan tuntutannya. Masuk kepada tahap yang berikutnya yaitu handling breakdowns dan closing the deal. Jadi walaupun negosiasi sempat menemui konflik dan hampir pada titik buntu, namun kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi dengan profesional dan akhirnya dicapai kesepakatan seperti berikut.
potongan tarif 10% setiap 6 bulan. Kemudian ada evaluasi efisiensi setiap 3 bulan, dan lalu ada tambahan diskon 2% untuk volume pengiriman besar. Jadi, kesepakatan ini menjadi hasil nyata dari negosiasi berbasis kepentingan bersama. Dan demikian proses negosiasi yang kami analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Priti. Terima kasih Daniel. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu summary of key points atau poin-poin kesimpulan. Yang pertama itu ada PT IMART meminta 15% potongan kepada PT Trans Nusantara untuk memangkas biaya logistik. Sedangkan PT Trans Nusantara menolak dikarenakan biaya operasional sedang meningkat, yaitu gaji supir, armada, dan BBM. Yang kedua, negosiasi ini dilakukan secara terbuka, sopan, dan setara. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antar pihak. Yang ketiga, PT Trans Nusantara sempat menawarkan potongan 8% kepada PT IMART dengan audit rute untuk memangkas BBM. Yang keempat, PT IMART dan PT Trans Nusantara melakukan diskusi dan bertanya kesepakatan yang akan dilakukan untuk menguntungkan pihak masing-masing. Nah, yang poin kelima ini disetujuinya potongan sebesar 10% selama 6 bulan dengan evaluasi per 3 bulan dan mendapatkan potongan 2% untuk pengiriman dalam jangka besar. Selanjutnya di poin ke-6 itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak ini untuk saling menguntungkan dan mempererat kerjasama dalam jangka panjang. Nah, final resultnya yaitu didapatinya atau disepakatinya antara kedua belah pihak, yaitu potongan sebesar 10% dalam 6 bulan dan melakukan evaluasi per 3 bulan dan mendapatkan potongan 2% selama pengirimannya dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak dan menjaga kerjasama dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat siang.